nggak peduli asal bisa mau narik mampu, mau aja. enggak, masalah ya. Iya, asal bisa narik aja udah. Eksis tapi sekarang udah mulai down di sosmednya. Halo guys, selamat datang lagi di channel Arif Firnandi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia. Selamat menonton. Santuy. Oke guys, welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel Arif Firnandi. Dan di vlog kali ini aku udah sama cewek cantik, ya. Jadi sebelum lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang suka dengan video ini jangan lupa like dan juga komen. Oke, jadi sekarang kita kenalan dulu sama si cewek cantik ini ya. Pasti kalian semua penasaran. Oke, langsung saja kita tanyain siapa namanya, Dek. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore, selamat siang menjelang sore. Kenalkan nama aku Aziza Burhan. Umurnya baru 21, menjelang 22. Masih muda ya? Iya. Udah mau tua lah. Udah mau tua. Tapi pasangan udah belum? Aduh, itu lagi tunggu-tunggu. Oh, lagi OTW ya? OTW. Jadi usia masih sekitar 21 ya? 21. Mau OTW 22? Iya, OTW. Oke, jadi di konten ini Dek, kita mau sharing tentang kegiatan Azizah. Panggilan siapa nih? Azizah ya, panggilannya Azizah. Jadi kita mau tahu nih kegiatan Azizah sehari-hari apa? Kegiatan? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu, aku tuh mahasiswi dari kampus kesenian, tepatnya di ISBI Aceh. ISBI Aceh yang Jadi basic ada di sini ya? Iya, Oke. seni kita sendiri. Jadi sekarang masih kuliah di ISBI, tapi sekarang lagi di tugas skripsi. Nah, jadi setiap hari aku tuh ngisi kegiatan dengan siklus kesenian. Aku tuh dari produksi tari di pertunjukan. Jadi setiap hari aku sering kayak aktivitas olahraga kayak dance kayak gitu, lebih ke pertunjukan seni, menghibur diri dengan kesenian. Jadi kalau misalkan ini, itu kan kalau sini sekarang kalau berbicara dengan seni dia ada yang tradisi, ada yang modern. Iya. Kalau Azizah sendiri lebih ke mana? Kalau aku sendiri sih lebih ke modernnya, Oh, kontemporer ya, lebih suka kontemporer, Iya. lebih ke modern ya. Iya. Kalau kuliah sekarang udah semester berapa? Semester 8 lagi nyusun sih. Oh, lagi nyusun ya. Jadi kalian yang mau kepoin adik ini nanti boleh cek Instagramnya. Biasa kan kalau cewek kalau udah siap kuliah dia langsung cari pasangannya ya kan? Aduh. Emang apa sih nggak boleh? Enggak, kita ini masih mau mencari pengalaman lebih banyak, mau kerja, fokus kerja dulu, setelah kuliah minimal 2 tahun dapat pengalaman, baru nanti keseriusan untuk pasangannya. Baru nanti pokoknya minimal 2 tahun pengalaman kerja dulu. Oke. Jadi kalau sekarang lagi masa kuliah udah mulai kerja atau masih jadi status mahasiswa sebelum? Dua-duanya sih. Oh, udah mulai kerja juga. Iya. Kalau kerja di mana? Kerja di klinik banting ya. Oh, jadi kok agak berbanding ya, hobi seni tapi kegiatan pekerjaan di klinik. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Karena kan kayak gini, kita tuh yang namanya rezeki nggak tahu mau dikata apa. Sebetulnya itu berdasarkan dari skill juga, kemampuan. Karena yang paling utama itu skill. Iya, Ya. kalau Ziza tuh skillnya sebetulnya memang di kesehatan, dunia medis, tapi hobinya di kesenian. Coba bayangin apa ya? Maksudnya gimana tuh? Aku aja pening ya sama Itulah, skill itu kita nggak pernah tahu skill kita di mana. Iya. Jadi kalau misalkan bolehlah kita hobi di sini tapi skill kita lebih ke medis ya, Iya. Azizah ya. Ini sangat luar biasa nih. Ini potensi yang luar ya, biasa. itu dasarnya aku bisa masuk di dunia medis karena dari seorang kawan juga, seorang kawan bisa dibilang sahabat lah, karena dari kecil ya, sekampung kali. Nah, pada saat aku udah nggak, aku kan kalau pas masa kuliah aku tinggal di Janto, Dekat dengan kampus ya. Iya, dekat dengan kampus. Nah, jadi pas aku udah nggak ngekos karena lagi nyusun, udah nggak banyak masuk lagi karena udah nggak ada mata kuliah, balik ke kampung, ditawarin kerja sama kawan namanya. Tapi cuman bagian ADM-nya aja, nggak bagian gimana, enggak. Karena kita kan emang nggak ke jalur sendiri, nanti daripada aneh-aneh kena bagian ADM-nya aja. Oke, jadi kalau misalkan ketika kita memang udah jurusan semester 8 itu kan banyak pengalaman Iya. Aziza di bidang seni.
mungkin bisa nggak ceritain pengalaman yang paling seru ketika Aziza berbaur ke dunia seni? Kalau ini sangat menarik ya pertanyaannya, betul-betul membuat gimana gitu, ulalare banget pokoknya. Jadi ini aku ceritain mulai dari nol aku masuk ke dunia seni. Sebetulnya kalau misalnya di bagian dunia seni ini enggak semua, jangan nanti kalau seni itu banyak, ada bagian yang lukisnya, ada yang ininya, ada yang itunya. Kalau Ziza tuh ini aku tekankan sekali, cuman bagian tarinya aja, bagian tari ya. Bagian tarinya aja. Kalau Ziza tuh memang dari kecil udah hobi nari dari TK, pas ada acara-acara di kampung kayak gitu, emang udah sering perform juga dari kecil. Jadi emang udah dari kecil udah memang suka nari ya? Iya, dan pertama pas aku nginjak ke SD, itu aku banyak jumpa kawan, terus orang luar, terutama dosen-dosennya ya dari luar Aceh, pokoknya banyak banget pengalaman aku di sana. Aku bisa belajar bertukar ilmu seni tari dari kawan-kawan, terus dari dosen-dosen di sana. Itu diajarnya mulai dari nol banget ya, mulai dari dasar iya, tari dari ya? nol banget pokoknya. Mulai dari perkenalan dunia tari yang sesungguhnya, karena kan setiap orang, apalagi kalau di Aceh ya, di Aceh itu kalau misalnya kita bicara dengan soal tari itu sangat minim sekali, sangat minim, berbeda dengan kita di bagian pulau Jawa seperti di Surabaya, Bali, itu orang sangat kental ya dengan keseniannya, dengan seni tari, apalagi tari. Jadi pas di situ aku baru tahu, ngerti, oh sebetulnya tari itu enggak cuman sebagai penghibur aja, ada rilisan bla 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 nya gitu pokoknya. Kalau misalnya kita semuanya pasti nggak cukup waktu. Ini langsung ke to point-nya. Nah pas aku udah ngerti, oh sebenarnya tari itu gini ya, baru ada kayak mana ya, ada orang yang lebih tertarik dengan tari, ada orang yang cukup assalamualaikum aja, hanya sekedar tahu ya. Ada juga yang memang langsung berbaur off kuliahnya, nggak sanggup karena kalau kami masuk di situ memang betul-betul diasah, mulai dari bodinya, karakternya, gaya bergaulnya, pokoknya semuanya memang betul-betul diasah kalau kita udah masuk ke dunia tari. Jadi kalau pertama sekali Aziza mulai nari itu badannya kerasa kaku? Memang kaku, karena memang Karena beda. Kan seni itu dikenal dengan kelembutan ya? Iya, memang betul-betul dipoles badan kita pas aku masuk ke bagian untuk seni. Memang betul-betul dipoles badan aku. Itu ada mata kuliahnya olah tubuh memang. Olah tubuh. Betul-betul dipoles badannya, sama dosen-dosen aku sangat berterima kasih pokoknya sama mereka. Betul-betul ditekan, ditarik. Memang awalnya terasa sakit karena kita kan kalau seandainya kita dari dasar asal sekedar suka, kita nggak peduli, asal bisa nari aja, masalah ya? Iya, asal bisa nari aja udah. Kalau ini enggak, memang harus betul-betul, karena apalagi kalau misalnya kita dapat mata kuliah tradisi dari baik ini dari apa namanya, tari dari luar Aceh, dari Jawa itu kan penuh kelembutan, dari Sunda memang harus betul-betul lembut, lempur. Kalau misalnya kita orang Aceh mungkin ya tidak perlu kelembutan, itunya enggak mungkin, cuman butuh ketangkasan sama keligat kita lebih aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nari dari luar Aceh memang betul kelembutan, betul-betul menjiwai dan betul-betul mendapatkan feel narinya. Jadi penghayatannya itu sangat kuat. Iya betul sekali itu. Apalagi kalau misalnya kita tari Melayu, tuh ya ampun, Melayu luar biasa loh. Lenggoknya ya ampun betul-betul. Luar biasa kalau tari. Aku awalnya pas baru masuk tari Melayu itu ada tari lenggok 9, serampang 12, satu lagi mainan 4. Awalnya pas belajar di yang paling banyak ayunan lenggok-lenggoknya itu di tari lenggok 49. Ya, itu emang nama tarinya itu. Ya, nama tarinya. Itu susah banget emang. Susah banget. Awalnya banyak putar-putarnya badan, setelah nari tari itu memang terasa banget sakit. Badannya luar biasa, sampai 2 hari aku nggak bisa tidur. Iya. Nah, jadi kalau harapan Aziza sendiri nih untuk para seniman, para pecinta seniman
khususnya kita di Aceh ini kan, karena kan sekarang berbicara seni masing-masing daerah punya ciri khas sendiri. Pulau Jawa punya sendiri ciri khasnya, Aceh juga sendiri. Nah, jadi kalau untuk seniman kita di Aceh, harapan Aziza gimana? Nah, harapan aku untuk seniman yang di Aceh semoga mendukung terus berkarya, nggak perlu takut, nggak perlu ingat apabila ada, kan setiapnya kita berusaha pasti ada naik turunnya. Kalaupun udah turun, udah down, jangan langsung down gitu. Tetap semangat, karena tetap bangkit. Seni-seni tari yang ada di Aceh, apalagi kayak seni tari yang belum dikenal oleh masyarakat luar sana, banyak banget seni tari Aceh yang masih belum Naik daun istilahnya. Iya, belum naik daun, belum terangkat gitu ya, maksudnya terangkat ke mata dunia. Nah, itu kenapa? Itu karena juga penyebabnya karena masyarakat Aceh mungkin terlalu tertutup, tidak mau berbuka, berbagi ilmu tadinya ke orang luar. Jangankan untuk orang luar daerah, untuk orang Aceh sendiri mungkin mereka agak iya. Karena sebenarnya kalau di Aceh sendiri ini banyak sekali tarian-tarian ada ya, ada daerah. Jadi mungkin saat ini masyarakat kita belum mau memberikan ilmu itu, karena kalau misalkan disebarluaskan pasti naik. Pasti, contohnya aja seperti Ratu Jaro. Sebetulnya Ratu Jaro kan cuma tari kreasi yang mentradisikan, tapi bisa terangkat, bahkan namanya melebihkan tari tradisi sampai ke dunia terkenal ya. Iya. Nah, itu asal tarian dari Aceh, tapi itu bukan tari tradisi, melainkan tari kreasi yang dikembangkan dari tradisi. Kalau moto Aziza sendiri nih selama menjalankan kehidupan ini kan banyak lika-likunya. Kalau Aziza sampai hari ini, apa moto yang terpendam dalam diri Aziza? Moto yang terpendam sebetulnya kok Inspirasi lah ya, inspirasi kalau hidup. moto yang terpendam gimana ya? Apa yang menjadikan Aziza ini terinspirasi hingga terus bersemangat? Karena saya lihat ini, pernah juga saya cek di sosial media Aziza, ini sangat eksis orangnya ya. Sangat eksis, tapi sekarang udah mulai down gitu lihat di sosmednya. Orang yang sangat aktif. Inspirasi Zizaku, motonya itu cuman kebahagiaan, hiburan, terus melihat dari kesenangannya orang, melihat orang tersenang, tertawa, itulah yang membuat aku inspirasi. Melihat orang tertawa, oh bagaimana aku bisa membuat karya terus bahagia. Itulah karya yang belum aku garap sampai sekarang. Garap karya kebahagiaan belum pernah, karena aku belum suka bahagia banget Ya, orangnya. karena ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita juga bahagia. Berpahala lah itu. Terus memberikan sedekah-sedekah walaupun hanya senyuman ya. Walaupun sebatas senyuman, karena mungkin nggak punya modal kan. Cukup Ya, dengan mungkin ini Pak perbincangan kita atau sharing bareng seniman yang sudah berkarir di kampus juga ya, dari kampus sekarang sudah berkarir di luar, dan karir ini sangat luar biasa, dari seniman tapi basic juga jadi medis. Oke, mungkin sebelum kita tutup video ini bolehlah Aziza kasih tahu kawan-kawan Instagramnya apa. Nanti mungkin ada kawan-kawan yang kepoin Aziza, bisa lah nanti di DM ya kan. Tapi Instagramnya nggak banyak followersnya. Nggak apa-apa, mungkin setelah Saya sering ini. ganti-ganti Instagram. Oh, sering ganti. Suka bosen sih sama satu-satu. Iya, sama suatu hal segala sesuatu cepat bosen. Nah, jadi buat Instagram Ziza itu @aziza Di sini ada chat. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih Aziza atas waktunya udah mau sharing. Nanti kalau kawan-kawan suka dengan podcast kita boleh komen bawah, nanti kita sharing lagi. Sebenarnya banyak sih pengalaman Aziza yang bisa kita ceritakan, cuma karena next time kita nanti sharing lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Yang belum subscribe channel silahkan di subscribe. Yang suka dengan video ini jadikan jangan lupa tekan tombol like dan juga komen di bawah. Oke, Aziza, terima kasih. Ya, thank you for watching. Stay tune terus di channel Arif Fernandi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.